Pemberhentian Ubed ini saya kira nggak boleh dianggap sepele loh oleh rezimnya Pak Prabowo itu. Apalagi sekarang ini kan muncul ketidakpuasan secara luas di kalangan dosen karena rupanya tunjangan kinerja mereka ini selama 5 tahun di eranya Pak Jokowi itu belum dibayar. Angkanya sampai 8 triliun sekian gitu. Dan tapi sekarang pemerintahnya Prabowo kan juga agak kekurangan anggaran ya karena juga ugal-ugalan proyek ugal-ugalan infrastruktur di eranya Jokowi, dan itu hanya bisa dibayar kalau nggak salah 2,5 triliun gitu. Dan ini kan bagaimanapun juga menimbulkan kekecewaan di kalangan para dosen. Beberapa hari ke depan akan ada demonstrasi dosen-dosen se-Indonesia yang menuntut insentif tuh terhadap kedudukan dia sebagai dosen tuh, apa namanya tuh, tunjangan, apa istilahnya tuh. Yang jelas ada keinginan dosen-dosen ini untuk menuntut hak mereka yang sejak mungkin 5 tahun lalu itu dijanjikan oleh Jokowi dan nggak dipenuhi, itu tunjangan. Nah, karena saya tidak menghafal-hafal istilah itu. Jadi prinsipnya dosen-dosen ini marah pada negara, marah pada kekuasaan yang melupakan janji mereka untuk merawat daya beli atau sebetulnya anggaran pendapatan dari dosen-dosen ini. Nah, kita mulai melihat ada geliat baru di kalangan dosen yang sebetulnya itu sama seperti dosen kalau dia demo tentang hak hidupnya, itu sama seperti buruh menuntut perusahaan atau negara itu memenuhi upah minimum. Jadi dosen juga sebetulnya ada buruh dalam pengertian sistem penggajian kan. Jadi kalau dosen ini nuntut, maka dia mesti bersinergi juga dengan tuntutan lain, tuntutan kaum buruh itu, karena mereka sama-sama dilecehkan haknya oleh kekuasaan, oleh korporasi kan. Tapi kadangkala di kalangan dosen ada semacam ya elitisme tuh, kami ini dosen nih, karena itu nggak boleh bersinggungan dengan buruh, nanti kami dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk demonstrasi. Harusnya dosen itu minta dikawal oleh buruh, minta dikawal oleh LSM, karena ini satu perjuangan untuk merestrukturisasi atau mendekonstruksi apa yang kita sebut kesejahteraan, apa yang kita sebut keadilan. Kan nilai yang dibawa oleh dosen dan nilai yang dibawa oleh buruh, oleh LSM sama, yaitu menginginkan republik ini diasuh atas dasar kepentingan bersama, di atas dasar tuntutan publik. Maka semua hal yang bersifat menghalangi keadilan harusnya dibongkar. Kenapa ada penghalangan terhadap keadilan? Keadilan pendapatan dosen itu karena mereka adalah profesi peneliti misalnya, harus dibayar. Demikian juga buruh yang keahliannya adalah secara tidak langsung exchange value-nya itu menghasilkan devisa kan. Jadi kita mesti bayangkan bahwa gerakan-gerakan masyarakat sipil ini harus juga dalam orkestrasi yang sama, itu menuntut keadilan dan bukan mengeksklusifkan tuntutan itu seolah-olah ini karena dosen maka harus diutamakan loh. Demikian juga pemerintah harus dengar dengan cara yang bagus. Keluhan dosen itu keluhan yang real karena mereka tidak layak hidup dengan gaji yang seadanya. Demikian juga buruh, demikian juga guru. Jadi semua hal harus kita ucapkan dalam satu kalimat bahwa protes itu adalah protes terhadap keadilan, terhadap kemerdekaan berpikir. Itu saya kira yang mesti kontekskan juga dengan macetnya kampus itu untuk memberi evaluasi kritis, karena dibayang-bayangi oleh semacam nanti ada surat rektor yang akan menghalangi para dosen ini, atau termasuk Ubed tadi yang bahkan sudah mengawali janji dia untuk terus beroposisi dan terus menghadirkan pikiran akal sehat. Jadi saya kira ini bisa dipastikan